Semua harus kita lalui berdua. Kau berjanji kau ingkari. Perjalanan cinta ini tak bisa engkau abaikan begitu saja. Kau harus bisa. Berhenti! Jangan pedulikan dia. Ayo cepat robohkan tempat ini. Ayo Pak. Apa-apaan ini? Hentikan dia. Ayo. Wah. Mendingan kalian angkat kaki dari sini. Banyak omong. Laras, hentikan nak. Bu, tapi Laras gak bisa diem gini aja. Bu, beritahu anak ibu supaya dia ngerti permasalahannya. Kalau tidak, akan saya laporkan sama polisi. Lepaskan dia. Lepaskan. Laras, tempat ini sudah bukan punya kita lagi, nak. Sewaktu sakit, bapakmu sudah menggadaikan. Kita sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Teh, Laras. Ayah naon atuh, kamu teriak-teriak aja. Teh, Pak Fajar teh dateng. Katanya mau jemput Teteh buat aja ke Jakarta. Yang bener kamu. Beneran atuh. Aduh. Si Teteh. Teh, tunggu atuh, Teh. Wah, Fajar! Wah, Fajar! Wah, Fajar! Wah, Fajar! Ya ampun, Wak. Wah, beneran mau ajak Laras ke Jakarta? Emangnya udah dapat kerjaan buat Laras? Ya sudah tuh, makanya sekarang cepat-cepat berkemas. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Pokoknya siang ini kita harus sudah sampai di Jakarta. Alhamdulillah. Akhirnya aku ke Jakarta. Aduh, sakit teh. Ibu, Laras ke Jakarta. Tahukah hatiku galau, tak tahu harus melangkah. Sejak pertama mata jatuh menatap hatiku, tak pernah dusta. Doain Laras ya Pak. Semoga Laras bisa membuat Bapak bangga. Hatiku tetap untukmu, namun kenyataannya parah dirimu, tak pernah untukku. Wah, beneran nih Laras kerja di sini? Laras teh nggak pernah lihat gedung yang beginian. Ya iya tuh. Sok, masuk. Keinginan hati, namun tak ingin ku menyerah. Tapi mengapa bila aku mendekat rasanya semakin jauh. Ras, Wak teh mau kamar kecil dulu. Kamu tunggu di sini dan jangan kemana-mana nya. Iya, Wak. Emangnya Wak pikir Laras teh anak kecil apa bisa ngilang-ngilang? Sudah kalau gitu. Namun kenyataannya parah dirimu, Mana gede pisan yang di tempat. karena untukku ternyata ku hanya bisa
Lain kali kalau jalan lihat ya. Makasih ya. Ras, Hei, bengong saja. Ayo sok atuh kita masuk. Bos Wak udah nungguin. Pokoknya ibu tenang saja. Kalau Laras jadi bodyguardnya Mas Raka, saya jamin Mas Raka akan aman dan terlindungi. Wak, kok bodyguard sih? Permisi Bu. Nanti gua Kok jelasin. bodyguard Gua jadinya? jelasin. Pokoknya Laras gak mau jadi bodyguard. Wah, ngejebak Laras ya? Lagian teh, apa bedanya ngajar bela diri sama jadi bodyguard? Ya beda lah, Wak. Laras itu mau cari pekerjaan yang lain. Mas jadi tukang pukul. Ras, kamu itu harus realistis. Kamu itu cuma tamatan SMA. Mau kerja apa? Yang jadi sarjana aja masih banyak yang nganggur. Nah, kamu lihat ini. Tuh, kamu baru jadi bodyguard saja sudah mendapatkan fasilitas rumah seperti ini. Gaji kamu juga gede. Kapan lagi Aturas kamu dapat pekerjaan enak seperti ini? Ras, kalau kamu bisa menyimpan gaji kamu, siapa tahu kamu bisa membangun sekolah bela diri ayahmu lagi. Iya, Laras mau deh terima kerjaannya. Emangnya ngawal siapa sih? Anaknya Bu Ratih, namanya Mas Raka. Asal kamu tahu, banyak orang yang tidak setuju Mas Raka yang masih muda itu diangkat menjadi Vice President Hotel buat menggantikan posisi ayahnya yang baru saja meninggal. Kasian juga itu orang. Oh iya Ras, Paman hampir lupa mau kasih tahu lagi. Kamu itu akan menjadi bodyguard yang luar biasa. Yaitu, kamu harus menyamar menjadi pacarnya Mas Raka. Wah, nggak bisa, Wak. Perjanjiannya kan jadi bodyguard. Kenapa harus jadi pacar? Nggak mau. Ras, ini kan cuma pura-pura saja tuh. Lagian dibanding bodyguard Mas Raka yang lain, bayaran kamu tuh paling tinggi. Itu juga belum dihitung sama bonusnya. Yang benar, Wak. Ya bener atuh. Moga-moga Bu Ratih belum sampai. Kamu sih mandinya lama betul. Iya, Wak. Kan nggak ngerti gimana cara bukanya. Raka! Laras, kamu mau kemana tuh? Ih, Wak. Mau pulang kampung aja deh. Laras. Ih. Diam! Lepaskan! Baik, Bu. Maaf, Bu. Wanita ini mau mencelakai Pak Raka. Oh. Ini namanya Raka. Hus, ya sopan kamu. Saya minta kamu merubah penampilan kamu. Saya tidak ingin kamu berpenampilan seperti ini. Saya ingin kamu sepadan dengan Raka. Dan kamu harus pura-pura menjadi pacarnya Raka. Ampun, aku teh harus jadi pacar cowok sekeren ini. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Loh, kok bengong? Ayo, susul Raka. Ya. Satu hal yang tak bisa ku lupakan darimu saat kita jalan tanpa rasa itu dan kau mengenalku. Ya ampun, udah dandan cantik-cantik gini, dilirik sedikit pun juga enggak. Ya iyalah, aku kan cuma bodyguard, orang pacar gadungan lagi. Raka, kok susah banget sih hubungin kamu? Aku telepon gak pernah diangkat. Aku datang ke hotel, kamu katanya lagi meeting. Tapi ternyata kamu malah jalan-jalan sama... Siapa dia? Keluar loh.
Lo ngapain jalan berdua sama Raka? Lo pacarnya dia? Ya ampun, sejak kapan lo kenal Raka? Kemarin ada bocah takut-takutin malah takut. Cewek. Naik. Lepasin deh, minggir deh. Kemana sih? Ayo ikut abang. Lepasin nggak? Minggir. Bukan urusan kalian. Au! Siapa ini mau gue? Gua. Oh lo, sakit tahu. Ajar cuy. Udah cukup. Bela diri lu hebat juga ya. Nggak tuh biasa aja. Oh, Damar. Sejak pertama mata jatuh menatap hatiku, tak pernah dusta. Bila cintaku ini salah hatiku. Bos aku itu orangnya super duper dingin. Dinginnya aja ngalahin kulkas. Oh, kayaknya gue tahu itu orang. Pasti gayanya kayak gini kan? Tak pernah untukku. Nggak perlu. Saya masih banyak urusan. Kamu nggak perlu nemenin saya hari ini. Iya bener-bener. Gitu kan? Nah bener. Hebat banget sih lo Damar. Bener banget kan? Ngomong-ngomong, kemarin ngapain kamu ke hotel? Oh, gue di hotel. Semakin jauh. Ketemu teman, ya ketemu teman. Oh, kata teman. Lu tau gak sih kalau misalkan di hotel itu harganya tuh mahal banget. Masa satu kamar bisa sampai juta-jutaan? Kalau gue sih di kampung, mendingan aku jadi juragan kambing deh. Banyak duitnya jadinya. Ya, mungkin juga mereka juga bingung kali naruh duit di mana. Ya, karena itu tidurnya di hotel. Ya mending kasih ke kita aja duitnya ya. Iya, kasih kita aja yang gak punya duit. Rumah kamu di mana? Dekat sini. Oh ya, di bengkel di ujung jalan. Wah, deket dong. Kalau gitu kita harus sering ketemu ya. Soalnya kan aku di Jakarta belum punya teman sama sekali. Tuh harus. Kita sering-sering ketemu Haris tuh. Iya. Kalau gitu gue permisi dulu deh. Lagian udah malam juga. Ya udah, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Iya. Raka! Tuh kan, feelingku tepat banget Raka. Aku lagi berenang pas kamu lagi ada infeksi di sini. Oh iya, kita nonton bareng yuk. Katanya ada film bagus loh. Sorry aku lagi sibuk. Ayo kita kembali ke hotel. Lo kenapa ngikut-ngikut terus sih? Mbak tadi dengar kan? Raka suruh saya balik ke hotel. Oh iya, kata Raka, lo itu asistennya Tante Rati ya? Iya, terserah deh Mbak mau ngomong apa? Gue tahu ya lo suka sama Raka. Ketahuan lo nggak dari mata lo? Saya juga tahu kok kalau Mbak suka sama Raka. Ketahuan lagi Mbak. Lagian Mbak itu nggak usah ngurusin orang lain. Urus aja urusan Mbak sendiri. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku. Tanpa kita
mereka saling kenal? Saya tidak tahu Pak Raka. Apa perlu saya selidiki? Hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ya udah. Kalau gitu gue tarik dulu. Balik lagi ya. Ya balik lah. Ya, minumnya belum. Mbak, sini. Ya Mbak, mau pesan apa? Es teh manis enak kali ya. Es teh manisnya 1. Terus, ini minuman apa ya Mbak? Oh, itu senpen Mbak. Senpen. Ya udah 1. Gak ada lagi Mbak? Nggak, udah itu aja dulu. Nggak pakai lama ya Mbak? Apaan? Udah bangun lu? Kamu jahat, kamu ngapain? Ya, gua ngapain? Oh, mesti ngomong apa dong sama ibu aku di kampung? Mau ngomong apaan? Aku sama kamu. Gua nggak ngapa-ngapain lu. Gila aja. Lu inget nggak waktu di restoran? Habis pesen makan, gua kan langsung ke toilet. Pas gua balik dari toilet, ternyata di meja itu ada botol dan di dalamnya udah habis sama lo. Ingat nggak? Kamu nggak apa-apa? Terus kenapa kamu nggak nganterin aku pulang? Kenapa mesti di sini? Ya awalnya begitu. Pas gua bongkar tas lo, gua pengen cari nih kunci rumah lo. Ternyata nggak ada. Ya udah gua bawa ke sini aja. Terus gua panggil cleaning service perempuan buat ganti baju lo. Sekarang tuh masalahnya, kamu sewa tempat ini kita harus bayarnya gimana? Gampang aja kali. Aduh, gawat kalau misalnya begini namanya. Ini semua nggak seperti yang kamu pikir kok. Tolong tinggalkan kami berdua. Saya mau bicara dengan adik saya. Kalian berdua deh kakak. Keluar sekarang. Udah lo tenang aja. Gue sama Laras nggak ngapa-ngapain kok. Kembalikan kunci kamar. Mama pasti marah kan kalau tahu gue pegang ini dan berkeliaran di sini. Mama nggak pernah mau ketemu sama gue. Gue sering pengen ketemu sama Mama. Sekretarisnya ngelarang gue ketemu sama Mama. Nih, gue kembali dulu. Sorry, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa waktu Mama ngebekuin fasilitas lo. Bukan cuma fasilitas, gue diusir dari rumah. Mama cuma mau bersikap tegas sama lo. Iya, gue tahu. Lagian gue masih di dalam hati kok. Gue anak kandung. Nanti apa yang jadi punya Mama bakal jatuh ke tangan gue juga. Bagaimana hubungan lo sama Sheila? Selama di hati Sheila masih ada lo, gue nggak pernah ada di hati dia. Ngerti lo? Lu ngagetin gue aja sakit tau.
Terus lu ngapain kesini? Aku punya banyak pertanyaan buat kamu. Iya, gue tahu. Paling juga lu cuma nanya soal Raka kan? Iya, gue sama Raka kagak beradik. Ya, gue tinggal di bengkel sini karena nyokap gue kecewa sama gue. Ya, gue cuma bisa hura-hura, banyak utang di mana-mana, kuliah juga belum selesai. Ya, gue berbeda banget lah sama Raka, anak kesayangan mama. Bila cintaku ini salah, hatiku tetap untukmu. Namun kenyataannya parah dirimu. Kamu gak usah ngebandingin diri kamu sama Raka dong. Belum tentu Raka itu lebih baik dari kamu. Sejarah dalam hidup gue, baru lu satu orang yang ngomong kalau gue jauh lebih baik dari Raka. Banyak orang yang bilang gue cuma bisa ngabisin harta orang tua aja. Bahkan Sheila yang cewek gue cintai aja lebih milih Raka. Sheila yang jutek itu? Iya, lu bisa bayangin kan? Sheila bisa suka sama cowok yang kaku kayak gitu. Emangnya kalau suka itu bisa milih-milih ya? Kalau misalkan bisa milih sih, aku juga nggak bakalan mau jatuh cinta atau suka sama orang yang dingin, cuek. Apalagi kalau misalkan jalan sama aku, dia nggak mau nengok aku. Maksud lu Raka? Ya enggak lah, bukan. Masa suka sama Raka sih, nggak mungkin lagi. Kopral, nah dia itu teman kampung aku, dia tuh orangnya. Oh. Ada yang mau saya discuss sama kamu. Pasti kamu mau kita tunangan lagi ya? Dan kamu udah gak peduliin Damar lagi kan? Kamu salah. Aku nggak mungkin nggak peduli sama Damar. Pertunangan kita nggak bisa berlanjut. Dan kita harus menghargai perasaan dia. Tapi aku cintai sama kamu, Raka. Dan aku yakin aku pasti bisa milikin kamu. Kamu tahu kan, alasan kita pertunangan itu karena apa? Iya aku tahu. Itu semua karena hotel kamu lagi krisis. Dan cuman suntikan dana dari papa aku yang bisa nyamatin hotel kamu. Dan aku tahu kalau kamu itu nggak pernah cinta sama aku. Terus apa lagi yang harus kita paksakan, Sel? Apa lagi? Aku sih nggak peduli, Raka. Mau kamu cinta atau enggak sama aku, yang penting aku bisa milikin kamu. Dan aku nggak akan biarin ada cewek manapun yang bisa ngedeketin kamu, terutama cewek kampung itu. Kamu jangan ganggu dia ya. Kamu kenapa sih selalu belain dia? Atau jangan-jangan kalian... Dia itu bukan asisten aku, tapi dia bodyguard aku. Sebanyak ini bodyguard masih kurang. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang dia tuh emang bodyguard kamu, aku lega jadinya. Waiters, aku toilet sebentar ya. Makasih, Neng. Sama-sama. Aduh. Raka, apa yang kemarin kamu lihat itu nggak seperti kenyataannya. Aduh.
gue ngomong apa ya? Raka, Mas Raka, gue biasa manggil apa sih? Yaudah deh, ngomong yang sebenarnya aja deh. Permisi, Raka. Raka? 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 Raka bangun, Raka. Pak Raka sudah tidak apa-apa, tapi tolong dipantau keadaannya ya, Mbak. Baik, Dok. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Tahukah hatiku galau, tak tahu harus melangkah. Kamu jangan bilang siapa-siapa tentang kejadian ini. Jangan bilang ke Mama juga. Iya. Bila cintaku ini salah, hatiku tetap untukmu. Namun kenyataannya pada dirimu tak pernah untukku. Mencoba lupakan keinginan hati, namun tak ingin ku menyerah. Tapi mengapa bila aku mendekat rasanya Kamu udah bangun? Kok nggak bangunin aku? Kenapa harus bilang sama kamu? Ya aku kan harus manasin masakan. Abis itu kamu harus minum obat. Aku nggak lapar. Pokoknya lapar nggak lapar kamu harus tetap makan karena kamu harus minum obat. Yang atasan itu kamu atau aku? Terus kamu kenapa bentak-bentak aku? Iya, aku khawatir aja kalau ada yang celakain kamu lagi. Sudah. Pokoknya nggak ada yang boleh tahu tentang kejadian ini. Iya. Terus katanya kamu mau manasin makanan buat aku. Iya, jadi lupa. Tunggu sebentar ya. Kok nggak ada kompor ya? Mana? Ini apaan sih? Amat rumah segede gini nggak ada kompor. Gimana cara manasinnya? Nanti kalau ovennya sudah bunyi, kamu keluarkan makanannya. Oh ya, saya mau tidur lagi. Jadi nanti kalau udah selesai, makanannya kamu taruh aja di atas meja, ya. Setelah itu kamu pulang. Tapi kan kamu masih sakit, jadi kamu nggak boleh sendirian. Saya udah telepon beberapa bodyguard untuk menjaga saya. Kamu pasti capek jagain saya, kan?
Sedalam cinta Terima kasih kamu udah jagain saya. ini ingin ku ungkapkan semua. Senyumnya manis juga. Hanya diri Senyum lagi sama aku. yang bisa buatku bahagia. Ini mimpi apa enggak ya? Kalau misalkan mimpi, berarti mimpi yang paling indah dalam hidup aku. Tolong perhatiin ovennya, jangan sampai gosong. Iya. Kejar! Lin, kejar Lin! Pokoknya kamu harus tinggalkan Indonesia. Mama tidak mau terjadi suatu hal yang buruk sama kamu. Mah, siapapun yang melakukan ini, Mah, dia ingin aku mundur dari jabatan aku. Mama mau mereka berhasil dengan rencananya. Tapi Mama tidak bisa menjamin keselamatan kamu. Mah, sekali aku lari, aku akan terus hidup dalam pelarian, Mah. Dan aku nggak mau itu. Tapi bagaimana dengan... Aku akan pindah ke tempat lain, Mah. Dan mulai sekarang kita tingkatkan keamanan masuk dalam hotel kita, Mah. Bukan cuma dari daftar tamu, tapi juga karyawan kita. Dan kamu, Vina, selain orang yang ada di ruangan ini, schedule aku nggak boleh bocor. Semua meeting dilakukan di ruangan aku. Dan kalaupun ada meeting di luar, kita pastikan kita yang akan pesan tempatnya. Baik, Pak Raka. Bagaimana? Apa semua udah beres? Sudah. Tadi saya sudah bilang sama bodyguard untuk menjaga pintu depan, pintu belakang, pintu samping. Ada yang lupa nggak ya? Saya cek dulu ya pintu di atas. Nggak usah. Kamu udah cek 4 kali. Tapi kelihatannya ancaman itu semakin serius. Coba seandainya saja tadi kejadian itu benar-benar kamu ketembak. Kejadian tadi nggak usah kamu pikirin lagi. Kalau emang sudah saatnya mati, walaupun ada 1000 bodyguard, nggak akan pengaruh. Tapi saya benar-benar takut. Saya jauh lebih takut daripada kamu. Tapi apa dengan kecemasan akan membuat orang yang ingin membunuh saya itu mundur? Kamu berada terus di samping saya. Seharusnya kamu lebih mencemaskan diri kamu daripada saya. Lu serius? Gue serius lah. Jangankan motor, nyawa gue taruhin di sini. Kalau lu sampai kalah, motor lu taruhannya, Mar. Tenang aja, gue pasti menang kok.
Wow, beda banget kamu. Maksud kamu apa nyuruh aku begini? Ini salah satu bentuk perlindungan buat kamu. Maksudnya? Nanya deh. Yuk, ikut aja sini, yuk. Bila cintaku ini salah, hatiku tetap untukmu. Sumpah mati lala dadaku, tengoklah isi hatiku. Kau kan temukan cinta sejatimu yang ada padaku. Jadi gila memikirkanmu, kau buat aku serba salah. Karena ulahmu hancur hatiku, kau buat aku tak berdaya. Waktu maju sampai ngalahin kamu. Bagus juga ide kamu. Yuk. Gue sebenarnya udah nggak mau datengin Luka. Tapi Damar sekarang udah gak punya apa-apa buat dipertaruhkan. Utang Damar sekarang udah lunas. Lu jangan berhubungan lagi sama dia. Nyokap lu boleh nggak peduli sama dia. Tapi lu kan kakaknya. Masa lu juga nggak peduli sama Damar? Kenapa dia? Gue bicara yang sebenarnya, Kak. Emang pernah ada yang jenguk Damar waktu tangannya patah? Tangannya patah. Hey, ngelamun aja. Tangan kamu kenapa, Damar? Kenapa? Sakit. Kiraan gue udah lupa sama gue. Ya biasalah laki-laki jatuh dari motor. Apa-apa. Makanya kalau naik motor itu jangan ngebut-ngebut, naik sepeda aja. Asli lu jadi cewek tuh lucu banget ya. Seharusnya tuh gue lagi pusing karena kehilangan motor gue. Malah gue jadi ketawa kayak gini. Motor kamu hilang? Iya. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Lo kok malah disyukurin motor gue hilang? Ya bagus dong. Kalau motornya hilang, berarti nyawa kamu itu udah diselamatin dan aku nggak usah khawatir lagi kamu bakalan kenapa-napa. Ras, lu benar cemasin gue. Iya. Kamu kan sendirian di sini. Terus tangan kamu lagi sakit. Gimana kalau nanti aku temenin kamu aja? Nggak ngerepotin lo. Enggak. Kan kita soalnya gue. Iya, maaf nggak sengaja. Yaudah, kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Ras, jangan kasih tahu Raka ya soal tangan gue patah nih. Gue takut dia cemas soal ini. Kakak sama Ade sama aja ya, sama-sama aneh. Dah. Aku nggak mau berharap terlalu tinggi.
Belum tentu juga Raka punya perasaan yang sama kayak gue. Ras, kenapa harus Raka sih? Ya aku juga nggak tahu. Emangnya aku bisa ngatur perasaan aku sama orang gimana? Ras, lu nggak butuh Raka. Gua akan selalu ada di sisi lu. Gua akan perlakuin lu dengan sangat baik. Percaya sama gua. Sejak pertama mata jatuh menatap, Gue tau lo orangnya baik kok. tak pernah Tapi dusta. maaf, aku tuh cuma nganggap kamu sebagai teman aku. Karena di hati aku cuma ada Raka. Ini salah, hatiku tetap untukmu. Namun kenyataan Kenapa harus Raka? tak pernah untukku. Tolong maaf ya, dikasih jalan dulu. Tolong maaf. Misi, maaf. Bapak siapa, Pak? Berita itu tidak benar, ya. Cari. Oke, bisa. Kasih jalan. Satu hal yang tak bisa ku lupakan darimu saat kita jalan tanpa rasa itu dan kau mengenalku. Biar saya jaga. Begitu juga dirimu, tapi terasa lebih dari cukup kau menyayangiku apa adanya. Meski akhirnya berpisah, kita tak perlu terpisah. Hanya dengan rasa cintaku kau akan melekat di jiwaku. Mbak Laras, bangun, Mbak. Ini di mana ya, Pak? Mbak udah ada di depan rumah Mbak. Raka mana ya? Bukannya tadi ada di sini. Nggak ada, Mbak. Itu cuma mimpi dong. Emangnya Bapak disuruh anterin saya sama Raka? Enggak, Mbak. Tadi pas waktu Pak Raka ngelihat Mbak ketiduran di teras, Pak Raka langsung masuk ke rumah. Kami yang ngelihat Mbak ketiduran jadi kasihan, makanya kami langsung antar Mbak pulang. Ya udah deh, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama, Mbak. Jangan terlalu dipikirkan, Pak Raka. Mungkin berita ini dihembuskan oleh kompetitor kita. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, kan? Pak Raka, percayalah apa yang Anda percayai. Ibu Rati dan mendiang Pak Irawan sangat menyayangi Anda. Biarin saya masuk. Misi, Pak. Raka, sebenarnya ada apa sih? Kenapa semua wartawan cariin kamu? Kamu itu cuma bodyguard saya. Jadi kamu nggak perlu tahu. Ini surat pengunduran saya. Jadi mulai detik ini, saya bukan bodyguard kamu lagi. Jadi sekarang aku berhakan buat cemasin kamu. Ada yang bisa aku bantu? Ada.
kamu pergi jauh-jauh dari hidup saya. Apa? Kamu itu cuma saya anggap sebagai bodyguard aja, nggak lebih. Jadi saya mohon sama kamu, tolong kamu pergi jauh-jauh dari hidup saya. Jangan pernah muncul di depan saya lagi. Dan tolong kamu jangan nangis di depan saya muak sama air mata kamu. Mama. Mama tahu ini semua ulah kamu. Yang tahu Raka anak angkat ini hanya Mama, Papa, dan kamu. Sebetulnya apa sih maunya kamu? Kenapa lakukan ini sama Mama? Kenapa? Demi surat wasiat ini. Ambil! Kenapa sih Mama harus kebakaran jenggot kayak gitu? Ini emang kenyataan kan? Raka itu harus tahu, Ma. Dia cuma anak angkat. Aku aja anak Papa dan Mama selalu yang nomor 2 kan? Mama tidak pernah membeda-bedakan kalian berdua. Aku sering ke hotel dan aku pengen banget ketemu sama Mama. Tapi Mama nggak pernah mau ketemu sama aku kan? Itu bukan namanya membeda-bedakan kami, Ma. Mama lihat tangan aku patah ya. Tapi Mama nggak komen apa-apa kan? Memang selama ini Mama tidak menghiraukan kamu. Tapi Mama melakukan ini demi kamu, demi kebahagiaan kamu, demi kemajuan kamu. Udahlah, Mama nggak usah berdalih apapun. Seumur hidup aku akan selalu benci si Raka. Dia selalu mengambil hak aku, Ma. Aku ingin dia mati. Mati, Ma! Damar! Maafkanlah aku jika ku tak sempurna. Maafkan jika kau terluka. Mungkin kau tersiksa, namun mengertilah caraku memang tak biasa. Damar, maafin Mama. Mama bukan maksudnya. Mama bukan bermaksud menyakiti kamu. Hanya manusia, aku takkan pernah Kamu akan tahu kalau Mama ini sangat menyayangi kamu. Tetaplah di Mama, Bu. sini. Mama nggak sayang sama aku. Damar. Ku hanya ingin jadi yang terbaik untukmu, hanyalah Ya bos, sudah sejak tadi saya menunggu telepon Anda. Apa rencana kita selanjutnya? Gua mau lu mampusin sekarang juga. Beberapa hari ini saya kehilangan jejak Raka. Raka pasti penjaganya diperketat. Mobil itu cuma ngalangin lu doang. Lu lewat pintu belakang hotel. Gua mau kali ini lu berhasil. Kalau sampai enggak, lu nggak bakal terima sebesar pun dari gua. Ngerti? Lu selalu mengambil seharusnya milik gua. Kasih sayang kedua orang tua gua, Sheila dan bahkan Laras. Bisa nggak sih lu ngasih gua sedikit aja? adalah layanan voicemail. Tekan 1 untuk mendengarkan pesan Anda. Damar, sepulang Mama dari rumah kamu, Mama pergi ke rumah Raka. Ternyata Raka sudah tahu semuanya. Dia mendengar semua cerita kita. Tapi Raka tidak minta penjelasan apapun juga, Nak. Dia bilang dia tidak apa-apa.
Malah Raka menyuruh Mama untuk lebih memperhatikan kamu, memikirkan kamu. Di surat wasiat, Papa mencantumkan kamu yang harus duduk sebagai vice president di hotel. Tapi Mama pikir kamu belum sanggup mengemban tanggung jawab sebesar itu. Karena itu, Mama minta Raka yang menghandle sementara. Raka sudah berkorban buat kamu, nak. Bahkan Raka rela bertunangan dengan Sheila karena kita butuh dana besar untuk menyelamatkan hotel kita yang sedang krisis. Mama tahu Raka tidak mencintai Sheila, tapi dia sama sekali tidak membantah. Kemarin Raka bilang ke Mama kalau dia sedang jatuh cinta. Sebelum Mama sempat menanyakan siapa perempuan itu, dia bilang kamu juga mencintai perempuan yang sama. Itu kenapa Raka sudah mengubur dalam-dalam perasaannya dan rela kembali bertunangan dengan Sheila. Kamu selalu bilang Mama pilih kasih antara kamu dan Raka. Iya, itu memang benar. Karena Mama selalu menempatkan kebahagiaan kamu di atas kebahagiaannya Raka. Kamu tahu, belakangan ini Raka selalu diteror. Ada orang yang mengincar nyawanya. Tapi dia tidak mau kamu tahu soal ini. Dia tidak ingin mencemaskan kamu. Semua ini Raka lakukan karena ia sangat menyayangi kamu, dan Raka, gue harus batalin rencana gue. Nah, diangkat sih. Pak, bisa lebih cepat lagi nggak? Maaf ini mas, lagi macet nih. Yaudah Pak, saya tetap di sini aja. Ya Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Raka! Maafin gua, Raka.
Damar, walaupun kamu bukan adik kandung saya, kamu adalah segalanya buat saya. Laras, jalani hidup kamu dengan lebih baik dan cari kebahagiaan kamu yang lain. Raka! 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 Raka pulang! Raka tahan! Akan ku beri segalanya, terbaik untukmu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Anda kami tangkap. Dan aku akan temuin kebahagiaanku yang lain. satu hal yang tak bisa ku lupakan darimu saat